Hai, kembali lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya, kalian udah lihat ya kalau aku akan nge-review salah satu lip produk baru dari brand Clea yang namanya adalah Glassy Glow Lip Tint yang seperti ini. Ya, ini udah beberapa antara kalian request juga ya untuk aku nge-review. Dulu aku udah pernah nge-review lip balmnya. Dan biasanya kan kalau lip tint ada stay-nya ya. Waktu lihat di official store tuh kayak dia tuh glossy, lembab banget gitu. So, aku penasaran juga untuk ketahanannya kayak gimana. Di sini aku udah pilih 2 shade varian warna yang menurut aku bisa dipakai masing-masing sendiri ataupun diombrein. So, buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena lagi di kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan seperti biasa aku akan ngebahas detail dari packagingnya ya. Di sini sih aku suka karena dia perpaduan warna putih sama pink soft gitu. Yang kesannya feminim dan tetap kelihatan bersih ya. Ini sih masih hampir mirip dengan lip balmnya Clea kemarin ya. Kayaknya tuh perpaduan warnanya juga kayak gini. Udah gitu untuk detailnya udah pasti ada namanya Clea Glassy Glow Lip Tint, Glaze Drop Texture, Syrup Like Shine. Jadi kalau dilihat dari sini sih memang untuk finishnya tuh bakal glaze dan glossy gitu. Dan bercahaya. Nanti kita akan lihat aja ya untuk hasilnya kayak gimana. Dan detail yang lainnya di sini juga ada beberapa klaim produknya dan kandungan-kandungannya. Untuk klaimnya nanti langsung akan aku bahas aja. Tapi aku akan bahas untuk kandungannya. Yang pertama di sini ada hyaluronic acid yang udah pasti dia akan bisa melembabkan bibir ya. Udah gitu yang kedua nih tulisannya Cupuacu Butter atau Kupuaku Butter. Pokoknya akan aku tulis aja ya, nggak tahu bacanya gimana. Yang di sini tuh dia juga bisa menghidrasi lagi-lagi. Dan yang ketiga apple and avocado oil. Biasanya kalau oil-oilan kayak gini juga sama sih untuk melembabkan. Di sini menyebutkan untuk menutrisi. Udah gitu juga UV filter. Jadi ada kandungan untuk melindungi bibir dari paparan sinar UV. Wah, untuk kandungan skincare-nya cukup banyak ya. Itulah kenapa kemarin aku agak kaget karena ini netonya tuh 3 gram, nggak terlalu banyak. Tapi harganya sekitar 89 atau 90 ribu gitu. Nanti aku akan tulis detailnya di sini. Karena walaupun memang isinya sedikit, dia ada kandungan-kandungan skincare-nya. Tapi untuk harga terupdate seperti biasa ya, karena aku taruh link di kolom deskripsi, kalian bisa langsung klik aja. Dan untuk produknya Clea ini salah satu brand lokal yang sudah ada nomor BPOM-nya juga. So kalian nggak perlu khawatir ya. Aman buat kita pakai. Sekarang aku akan masuk ke packaging dalamnya yang ini mirip sama lip balmnya nggak sih? Percampuran warna krem dan putih. Tapi di sini dia bentuknya seperti beberapa lip tint yang udah pernah aku coba juga ya. Dan di bagian bawahnya tuh warnanya putih, di bagian tutupnya kayak warna krem soft. Yang menurut aku lagi-lagi kelihatan simple tapi bersih gitu ya. Pastinya dia juga ada nama produknya Clea Glassy Glow Lip Tint. Udah gitu di bagian bawahnya nih ada keterangan-keterangan seperti nama shade-nya, udah gitu netonya, beserta expiry date-nya nih sampai di tahun 2027. Tapi biasanya kalau lip produk kayak gini sih kalau aku lihat ya, dia sekitar 1-2 tahunan. Cuman nggak tertera di sini. Oh ya, aku kelupaan ya untuk ngasih tunjuk detail ingredients. Akan aku zoom aja di sini walaupun lumayan kecil. Semoga bisa cukup kelihatan buat kalian yang selalu penasaran nih untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Dan pastinya aku akan langsung nge-swatch aja 2 warna yang aku beli. Kemarin tuh aku rada bingung pilih warnanya, tapi menurut aku ini warna yang paling menarik hati, bisa dipakai sendiri ataupun dijadikan ombre. Sebelumnya aku akan kasih tunjuk dulu detail aplikatornya. Kalau aku lihat di sini dari segi aplikator, dia ini bentuknya nggak terlalu lancip ya ujungnya. Tapi seperti biasa agak pipih di bagian depan. So biasanya sih kalau untuk aplikator yang kayak gini, masih bisa bagus ya untuk membingkai bibir. Nanti langsung akan aku buktikan aja. Dan untuk shade pertama yang akan aku swatch ini adalah Clarity. Salah satu warna nude naturalnya yang aku penasaran banget ya dipakai di bibir aku yang two tone lips. Jadi kayak di pinggirannya agak gelap bergradasi. Sekarang aku akan swipe dulu di tangan aku. Ini hint warnanya tuh kayak warna-warna nude pinkish tapi agak terang ya. Jadi sepertinya lebih ke neutral cool. So, nggak sabar apakah ini bisa mengcover bibir aku satu kali swipe. Ini dengan teksturnya itu, dia kayak creamy gel yang cukup kental, tapi langsung kelihatan lembab gitu.
aku akan aplikasikan ke seluruh permukaan bibir aku. Seperti di klaimnya, dia menyebutkan is a transformative tint that delivers a fresh flash of color and a syrup-like high shine finish. Oke, kalau dilihat dari finishnya memang bener dia tuh shiny atau glossy gitu yang bener-bener kelihatan bercahaya ya di bibir. Kesannya ngeplam sehat, dan waktu dikatupkan itu berasanya lembut, buttery, kayak lembab banget. Karena memang ini ada kandungan-kandungan skincare-nya tadi yang udah aku sebutkan, ada hyaluronic acid, avocado oil, dan lain-lain. Jadi kayak kelihatan memang lembab banget gitu di bibir, memberikan kesan bibir yang ngeplam sehat. Seperti ini hasilnya untuk shade clarity ya, dipakai di bibir aku. Yes, ini salah satu warna nude pinkish fresh yang menurut aku dipakai dalam kondisi bare face masih oke ya. Kalian lihat aja, itu aku nggak pakai makeup, tapi kayak kelihatan seger aja gitu di wajah. Walaupun kalau misalnya kalian punya tipe bibir yang gelap, ini menurut aku coveragenya bakal rada kurang ya. Karena ini aku coba cium di tangan aku, yes, masih transfer lumayan banyak. Dan secara kelihatannya di bibir aku agak berkurang gitu. Jadi pinggiran bibir aku tuh nampak. Kalau misalnya kalian punya tipe pinggiran bibir yang gelap banget, atau memang tipe bibirnya gelap, bisa pilih shade warna lain yang lebih deepnya ya. Nanti aku akan buktikan di warna yang satunya. Yang pasti di sini waktu aku coba hapus menggunakan micellar water, kelihatan dia langsung hilang dan tidak meninggalkan stensi di bibir. Ya, kayak gimana kira-kira nanti untuk tes ketahanannya? Jadi penasaran ya? Untuk shade kedua yang aku beli ini lebih gelap ya, namanya Empathy. Kalau dilihat, dia memang warna-warna pinkish brown gitu. Langsung aja akan aku pakai di bibir, yes, karena memang ini warnanya lebih deep. Menurut aku ini pigmentasinya lebih oke ya, khususnya kalau kalian punya bibir bergradasi kayak aku. Sebenarnya ini satu kali layer udah cukup, tapi karena aku pengen coba nih hasil yang lebih nampol lagi, aku kasih layer lagi di atasnya. Secara memang ini teksturnya ringan, dan selain dia bener-bener lembab, dia juga nggak lengket sama sekali waktu dikatupkan. Untuk klaim selanjutnya, dia menyebutkan Power Hype Dewy Technology. It melts onto lips with a dewy sheen that builds into a mirror-like glow as you wear it. Di sini sih dewy sheen ya, berarti kayak finishnya dewy, glossy. Memang bener ini sesuai dengan klaimnya yang tertera di sini. Dan dia juga menyebutkan texture layers effortlessly, giving lips a plump, luxurious look with every swipe. Di sini aku coba layer, memang rasanya dia ringan, udah gitu nggak lengket sama sekali, dan yes, tuh kalian bisa langsung lihat bibir auto ngeplam sehat, jadi kesannya penuh, udah gitu garis-garis bibir aku juga tersamar. Menurut aku sih ini kayak mirip lip oil ya, secara rasanya di bibir, tapi waktu dikatupkan tuh lembutnya kayak kita pakai lip balm, jadi bukan kayak yang bener-bener ringan watery seperti lip tint pada umumnya. Dia memang lebih menghidrasi lagi. Seperti ini shade yang Empathy dipakai di bibir aku ya. Warna-warna pinkish brown yang bener-bener natural, nggak kelihatan pucat ataupun terlalu gelap. Aku rasa ini bakal jadi salah satu warna best sellernya nih. Khususnya buat kalian yang punya tipe kulit balm undertone, aku rasa akan suka ya. Dan sekarang aku akan ombre keduanya karena teksturnya lembab. Jadi ini tinggal aku aplikasikan aja. Sebagai base-nya pastinya pakai shade yang clarity tadi ya. Karena dia memang warna-warna nude pinkishnya tuh soft banget. Dan untuk inner ombrenya aku akan pakai shade yang Empathy ini karena dia memang warnanya tuh lebih deep ya. Selanjutnya tinggal dikatupkan aja, dia kayak udah merata dengan bagus. Kalau masih kurang bisa ditambahin. Ternyata untuk percampuran ombrenya masih natural, nggak terlalu kelihatan bergradasi dengan ombre-ombre pinkish brown yang cakep. Kalau kalian merasa yang warna pink tadi tuh lumayan terang, kalian bisa campurkan dengan Empathy ini kayak lebih kalem gitu hasilnya di wajah. Oke, kayak gini untuk perpaduan ombre lipsnya. Suka nggak? Oke, itu tadi untuk swatches 2 shade varian warna yang aku beli dari Clea yang Glassy Glow Lip Tint. Kira-kira gimana dari dua warna ini? Mana nih warna inceran kalian? Atau kalau kalian udah nyobain shade warna lain, bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Kayak gimana sih hasilnya di skin tone kalian? Dari dua warna ini sebenarnya dua-duanya aku suka ya, dengan tipe yang berbeda. Tapi kalau harus milih salah satu adalah yang clarity. Karena memang jarang-jarang ya untuk lip tint dengan warna nude pinkish agak terang bisa mengcover bibir aku. Tadi setelah 2 kali layer cocok sih hasilnya. Dan untuk dari segi klaimnya aku rasa udah sesuai ya. Dari segi teksturnya dia ini creamy gel yang cukup ringan menurut aku, dan pigmentasinya juga bagus. Udah gitu hasilnya glossy, shiny, dan bener-bener ngeplam sehat untuk bibirnya. Pokoknya ini rasanya hampir mirip kalau kalian pakai lip oil di bibir yang super duper lembab dan menghidrasi.
So ini pastinya akan cocok juga ya buat kalian yang punya tipe bibir kering. Sekarang kita tinggal lihat aja untuk tes ketahanannya kayak gimana ya. Kebetulan udah datang beberapa hari yang lalu, so aku udah pakai. Kemarin waktu aku pergi, sekalian aku pakai tes ketahanan aja. Karena memang ini lip tint, so aku akan makan makanan yang cukup berminyak. Di sini ada kue tiao dan juga capcay. Untuk kue tiaonya kan cukup ada minyak-minyakannya ya. Dan nanti aku akan update ya untuk hasilnya setelah makan kayak gimana. Sekilas aku kasih tunjuk di sana, sebenarnya untuk lip tintnya tuh udah luntur, tapi mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Langsung aja waktu sampai rumah nih aku akan kasih lihat. Sebenarnya untuk di maskernya dia ini agak transfer, tapi bukan yang banyak banget, jadi minim menurut aku. Udah gitu di bibir aku nih, langsung akan aku zoom aja. Yes, kondisinya sudah lumayan banyak hilang. Padahal tadi aku pakai shade yang empty ya. Dan di sini kelihatan luntur bolong di bagian tengahnya. Masih ada sisa di pinggirannya tapi kayak tipis banget gitu. Jadi menurut aku memang untuk makan makanan yang cukup berminyak dia tidak tahan lama ya, langsung hilang. Tadi sebenarnya waktu aku ngehapus yang shade empty itu kayak masih ada stand-nya tipis gitu loh. Tapi ternyata waktu aku coba sekali dan buat makan yang berminyak, hasilnya hampir nggak ada stand ya, karena kelihatan bolong gitu di bagian tengah bibirnya. Sebenarnya sih waktu lihat teksturnya aku udah kayak mikir ke sini, karena memang ini tuh fokusnya sepertinya lip tint yang memang untuk melembabkan bibir, hampir mirip kalau kalian pakai lip balm atau lip oil. Jadi untuk ketahanannya sih aku nggak terlalu berekspektasi tinggi dan ternyata memang kurang awet. So untuk kesimpulan akhirnya dari Clea yang Glassy Glow Lip Tint ini dengan harga sekitar 89.000 dapatnya 3 gram. Buat aku sendiri kalau kalian cari lip tint yang tahan lama ini kurang worth to buy ya, karena memang dia tidak awet untuk makan makanan berminyak langsung luntur dan stand-nya juga tidak kencang. Tapi kalau kalian cari lip tint yang melembabkan, ringan, dan ngebuat bibir ngeplam sehat, mungkin bisa dijadikan salah satu referensi ya. Kalau kalian mau coba, walaupun kalau misalnya kalian punya tipe bibir yang cenderung lebih gelap, aku saran sih pilih warna yang lebih deepnya, seperti salah satunya yang empty tadi ya. So, gimana setelah lihat review sampai tes ketahanannya? Menurut kalian untuk Clea Glassy Glow Lip Tint ini cukup worth to buy nggak buat kalian coba? Komen-komen di bawah. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian udah cobain juga nih untuk lip tint terbarunya Clea, bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!